mengalami hidup yang up and down itu biasa. Betul. Sampai meraih cita-cita seperti sekarang, mungkin pengalaman hidup yang membentuk sekarang supaya tetap semangat, nggak pernah menyerah, nggak pernah putus asa. Itu sebenarnya perjalanan hidup yang banyak tadi. Jadi ceritanya punya CV dulu kan, tapi bangkrut karena ditipu rekan kerja lah ya. Akhirnya kami ya dari yang awalnya hidupnya enak, mau sekolah aja susah. Terus akhirnya karena itu nilai ini turun dari SD favorit 3 besar. Jadi kan kita harus realistis. Cita-cita dulu dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Guruku. Podcast ini lahir karena dengan alasan ingin mengetahui bagaimana sih kehidupan sehari-hari seorang guru itu selain mengajar di kelas. Nah, episode spesial kali ini, di episode pertama kita datangkan guru spesial juga dari SMK Negeri 1 Rejang Lebong, guru berprestasi tingkat nasional. Perkenalkan Ayunda Fikuluki Novalia MPD. Selamat datang yuk. Terima kasih Pak Bilal. Terima kasih sudah diberi kesempatan di podcast pertamanya ya. Mudah-mudahan hasil perbincangan ini nanti bermanfaat buat kita semua khususnya. Amin, alhamdulillah. Kita mulai dari yang sederhana saja yuk, biar kita panggil Ayu aja ya, biar agak santai. Kearifan lokal. Iya, kearifan lokal, bahasa daerah. Oke, kita mulai dari hal yang sederhana. Kita mulai dari kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari ini tentunya kalau manusia itu dimulai dari awal mulanya lahir. Jadi kita mulai dari yang sederhana. Di mana Ayu Kiki lahir dan tepatnya tanggal berapa? Tepatnya lahir tanggal 27 Oktober 1980 di Prabu Muli. Sudah tua ya berarti ya, ketahuan umurnya. Kalau 40 kalau 1980 berarti sudah 41 tahun ya. Berarti sudah pengalamannya di dunia ini sudah sangat banyak sekali. Ya, tapi tetap semangat walaupun sudah dia kepala 4. Kepala 4 ya. Ternyata dari Prabu Muli ya. Iya, Prabu Muli ke Rejang Lebong ya. Sekarang kan menetap di Curug. Nah, sewaktu Ayu lahir di Prabu Muli itu orang tua maksudnya kerjanya apa gitu kan? Atau kalau kita tarik ke belakang biar lebih seru gitu kan? Kira-kira Ayu Kiki tahu nggak asal mulanya bagaimana kedua orang tua itu bisa bertemu lah gitu kan? Ketemunya kira-kira di mana atau prosesnya seperti apa? Oh iya, jadi kalau ibu sendiri aslinya dari Prabu Muli ya, Palembang dan Jawa campuran. Kalau bapak orang Bengkulu Selatan, orang Serawai. Ketemunya waktu ibu katanya ceritanya jalan-jalan ke Lampung. Nah, ketemu di sana. Akhirnya menikah dan menetap di Prabu Muli. Waktu itu kakek kerjanya di Pertamina dan kakek kemarin yang bantu papa lah ya untuk buka CV di kerjasama dengan Pertamina. Tapi itu tadi kalau dilihat kilas balik kenapa sampai ke sini itu panjang ceritanya. Jadi mengalami hidup yang up and down itu biasa. Sampai meraih cita-cita seperti sekarang, mungkin pengalaman hidup yang membentuk sekarang supaya tetap semangat, nggak pernah menyerah, nggak pernah putus asa. Itu sebenarnya perjalanan hidup yang banyak tadi. Kalau ditanya orang mana, jawabnya orang Indonesia. Kenapa? Terlahir di Prabu Muli sampai kelas 5 SD, kemudian besar di Curug, ya kan? Kalau bapak orang Selatan, ibu orang Palembang Prabu Muli. Jadi kalau ditanya orang mana, orang Indonesia, karena sudah bercampur baur gitu ya. Oke, jadi karena pertemuan gitu ya, karena pertemuan yang tidak sengaja, karena aslinya bapak Selatan, ternyata ibu asli Prabu Muli gitu ya. Jadi selama menikah orang tua itu stay dulu di Prabu Muli di Prabu Muli sampai kelas 5. Jadi ceritanya punya CV dulu kan, tapi bangkrut karena ditipu rekan kerja lah ya. Akhirnya kami ya dari yang awalnya hidupnya enak, mau sekolah aja susah. Tapi tidak memutus semangat untuk tetap sekolah gitu. Dari dulu memang orang tua suruh sekolah gitu, rajin, semangat gitu. CV-nya bergerak di bidang
Pertamina juga ya? Peminyakan? Kerjasama. Oke. Kerjasama di kurang tahu juga siapa dulu. Iya ya. Cuman kayaknya sampai di sejauh mebel ya, itu, pemahamannya, ya. nggak sampai sejauh Iya. itu. Cuman ada CV-nya dulu memang. Kemudian Ayu sendiri lahir sebagai anak keberapa dari Anak berapa bersaudara? pertama dari 5 bersaudara, anak Ya. tua. Anak tertua ya? Ya, jadi harus jadi contoh anak tua. Selisihnya jauh nggak yuk? Lahirnya? Dekat, kecuali yang nomor 2, 3, 4 itu dekat selisihnya. Tapi yang bungsu agak jauh, 17 tahun selisihnya. Kalau yang nomor 1 sampai 4 tuh bedanya 2 tahun, 2 tahun. Kalau cuma beda 2 tahun artinya sehari-hari ya bergaulnya atau bersama berkumpulnya dengan adik ya, Iya, mainnya dengan adik ya. Tapi teman juga banyak. Teman juga. Di Prabu Muli sendiri kita mulai ke sekolah ini. Di Iya. sana Ayu sempat sekolah TK tidak? Iya, Oh, TK sempat ada dulu 3 tahun. TK A, B, C. Kalau di Prabu Muli itu umur 7 tahun baru bisa masuk SD. Ya. Jadi waktu itu umur 3 tahun setengah sudah masuk TKA namanya. Ya. Kalau sekarang kan paling 0 AB ya. Kalau di Prabu Muli itu ada TK ABC namanya. Jadi karena umur 3 tahun setengah udah bisa baca, dimasukkan TK dulu. Terus lanjut ke TKB. Ternyata di TKB itu belum cukup umur masuk SD. Kalau masuk SD favorit dulu, karena SD 1 masukkan SD favorit itu umurnya harus 7 tahun. Kalau dulu, kalau sekarang kan nggak jadi masalah ya SD. Ya. Tapi kalau zaman kami dulu udah mulai ketat aturannya. Jadi umur 7 tahun baru bisa masuk SD. Makanya TK-nya sampai 3 tahun. Rapot TK-nya pun masih disimpan sampai sekarang. Nah itu kalau dilihat dari orang tua itu bisa dibilang kan sangat dini ya, yuk mulai kuliah itu kan? Masuk sekolah. Iya, masuk sekolah selama Dari TK kecil. saja sampai 3 tahun gitu Iya. kan? Itu Bu, apakah faktor dari orang tua yang sibuk kedua-duanya ini bapak atau ibu, atau memang dari orang tua sendiri yang pengen anaknya itu pendidikannya yang nomor 1 gitu, dari kecil harus sudah bisa membaca, bisa menulis dan bisa berinteraksi dengan kawan-kawan atau bagaimana? Iya, itu yang pertama. Jadi karena dulu kan cengeng. Ya. Nah, sampai sekarang mungkin cengeng juga masih. Enggak kelihatan tuh, kelihatannya Jadi, tegar, semangat. energik, Iya. semangat kelihatannya. Ya. Jadi karena cengeng, jadi apa namanya biar nggak cengeng, biar mandiri, dimasukkan sekolah. Terus juga kan kalau di TK itu kan yang kita kerjakan kan positif, terarah, ada gurunya gitu kan. Jadi selain bermain juga belajar gitu kan. Alhamdulillah kalau ada orang tua yang berpikir terlalu kecil dimasukkan sekolah, nanti besarnya malas sekolah, enggak juga. Karena tergantung anak lagi. Iya, gitu. betul. Ya Pak Bilal ya. Kita lihat sebagai orang tua misalnya nih, anak kita ini cenderungnya kemana? Terus nggak usah dipaksa. Karena anak Ayu pun kini 2, SD-nya beda. Kenapa? Karena kita tahu karakter SD yang ini seperti ini, karakter SD ini seperti ini. Kalau ada yang bilang, oh SD ini susah, anaknya begini. Tapi kalau anaknya mampu nggak masalah. Justru dia semakin bagus di sana. Yang tidak baik itu memaksakan. Ya. Ya, jadi kita lihat perkembangan anak. Jadi kalau ada orang bilang, kenapa anaknya SD-nya kok beda, kan susah antar jemput. Karena karakter anaknya berbeda, SD yang dipilih pun berbeda. Ya, sesuaikan dengan karakter anak, kebutuhan anak itu dan pengennya seperti kemampuannya. apa ya. Oke. Kemudian karena faktor pengalaman juga kan sudah tahu anak pertama di SD ini karakternya seperti ini gitu kan. Nah, kira-kira karakter SD ini cocok nggak dengan anak yang kedua, atau seterusnya? Ya, gitu. survei dulu sebelumnya. Iya, survei dulu ya. sebagai orang tua. Oke, jadi TK selama 3 tahun, kemudian dimasukkan ke SD. SD-nya SD favorit atau SD yang dekat dengan rumah? Kebetulan dekat rumah dan memang SD favorit. Sampai sekarang itu SD favorit, namanya SD 1 Prabu Muli. Di 1 Prabu Susah Muli ya? mau masuk sana, jadi di pinggir jalan besar, dekat puskesmas, dekat kantor wali kota kalau sekarang. Ya. Jadi memang dekat rumah dan SD favorit juga. Kebetulan dekat rumah ya. Dekat Berarti rumah. bisa dikatakan teman-teman sepermainan di rumah dengan teman-teman sepermainan di SD sama atau beda? Sama. Sama ya, Iya, berarti sama. sama ya, teman dekat rumah dengan teman SD sama. Selama SD, Ayu itu tipe yang rajin belajar saja gitu kan ada anak-anak yang tipe belajar saja, yang istirahat ya sekedar paling ke kantin atau kadang istirahat malah tetap belajar di kelas,
atau tipe yang juga suka bermain gitu? Dua-duanya, Dua-duanya rajin ya? belajar tapi tetap bermain. Jadi kita tuh harus balance. Bilang Ya. sama anak-anak sekarang juga, sama anak di sekolah itu selalu bilang, boleh kamu bermain tapi tanggung jawab tetap dikerjakan. Tapi nggak boleh kamu belajar aja terus, nggak ada refreshingnya, nggak ada bermain, nggak ada sosialisasi dengan teman. Oke. Kemudian yuk, sewaktu sekolah, kira-kira Ayu ini tipe siswa yang rajin di kelas belajar saja, atau juga siswa yang kerjanya main saja gitu, pengennya main saja? Kayaknya seimbang, Seimbang karena ya? kita SD juga termasuk kutu buku. 3 besar kelas masuk terus. Tapi bermain dengan teman juga ada waktunya. Jadi ketika waktunya bermain, ya kita bermain. Untuk refreshing nggak mungkin belajar terus ya. Tapi ketika waktunya serius belajar, kita serius belajar. Jadi dari SD pun sudah harus bisa, kita udah tertanam gitu, harus bisa ngatur waktunya. Waktu bermain kita bermain, waktu belajar kita belajar. Sama anak-anak di sekolah pun juga selalu saya bilang gitu, jangan harus, boleh kamu main game di HP, boleh untuk refreshing, Untuk hiburan ya. tapi tanggung jawab utama sebagai pelajar itu dikerjakan dulu. Nanti setelah selesai kerjakan tugasnya, baru kalau mau main game untuk refreshing boleh. Jadi nggak harus kita belajar terus, enggak gitu ya, tapi tetap ingat tanggung jawab dari SD ya, jadi betul. Udah mulai ditanamkan seperti itu. Jadi selama sekolah, tadi kan termasuk kutu buku gitu ya, sampai belibet. Nah, apa Ayu juga selain kutu buku, maksudnya Ayu itu bisa menangkap pelajaran tuh, apakah karena effort yang besar atau tipe siswa yang anak yang mendengarkan dari apa yang disampaikan guru sudah menangkap gitu, atau butuh belajar lagi? Butuh belajar lagi. Butuh belajar lagi ya. Nggak bisa di kelas langsung dapat, kadang kita kan harus belajar lagi. Ya. Kebetulan ibu juga disiplin dulu ya, Pak Bilal. Jadi waktu pulang sekolah suruh istirahat, makan, sudah sholat tidur gitu kan. Kemudian bangun tidur siang, boleh istirahat dulu, nonton atau main boleh. Tapi kerjakan tugas tetap. Jadi sebenarnya pola dibentuk dari kecil itu nanti begitu sudah SMP, SMA itu nggak jadi beban lagi, sudah jadi kebiasaan. Ya. Udah terbiasa gitu ya, nggak harus dipaksa lagi gitu ya, udah terbiasa. Walaupun awalnya mungkin merasa terpaksa, harus tidur gitu kan, terpaksa dulu kan. Tapi lama-lama keterpaksaan itu kan niatnya baik, lama-lama dari awal terpaksa, akhirnya jadi terbiasa. Nah, ini kita alihkan dulu yang belajarnya, kita ke main-mainnya. Kira-kira di usia Ayu SD itu apa saja sih mainnya gitu, baik di sekolah maupun di rumah, biar pemirsa tahu nih, anak tahu. Beda tuh anak zaman 80-an ya. Ya, dengan zaman sekarang ya. Dengan zaman sekarang. Ya. Kalau dulu bermainnya aktivitas fisik di luar, nggak main HP aja, matanya kan rusak juga nanti kalau betul. Jadi main apa? Main lompat tali dulu sama anak-anak, main lompat kodok, kelereng pun ikut main. Ikut main ya cewek, tapi tetap ikut main ya. Main kelereng juga, main masak-masakan. Tetap mainnya seperti itu juga ada di luar. Baca buku pun juga ada, belajar pun ada, main seperti itu pun ada. Jadi balance lah dulu ya. Malah kita ini termasuk yang itu ya Pak Bilal, dalam dua dunia fase lah ya. Yang belum gadget belum ada, kita udah lahir maksudnya. Terus sekarang sudah masuk fase itu, kita ikut ngerasain masih ya. Bisa merasakan ya. Gitu. Jadi terasa berbedanya kan? Sangat jauh lah ya, kita nggak bisa bedakan zaman sekarang dengan zaman dulu secara back to back, secara face to face gitu kan, karena memang beda lingkungan, beda teknologi gitu, beda zaman, memang harus menyesuaikan. Jadi ya enaknya zaman dulu memang kita bisa aktivitas fisik di luar gitu kan, mulai pulang sekolah, mulai ada kawan manggil gitu kan, ayo kita main keluar gitu. Kalau zaman sekarang sudah sangat jarang, paling manggil main pun ya main menggunakan HP gitu ya. Nah, kita balik lagi nih, masih ke main nih. Kalau zaman-zaman kecil itu kan macam-macam ya, kisah kita itu kan macam-macam. Kalau bilang misalnya contohnya udah biasa namanya main itu sampai dipanggil dicariin orang tua gitu kan, udah sore balik gitu kan, walaupun mainnya kadang nggak jauh juga dari rumah gitu. Sempat nggak Ayu mengalami masa-masa yang harus sampai dicari gitu, entah
sore entah apa gitu kan, karena faktor apapun sempat nggak sampai dicari Vicky tiap hari misalkan, atau sempat nggak merasakan hal seperti itu ya? Kalau dicari kayaknya enggak, sempat ya? termasuk apa ya, patuh lah. Main waktu sebelum maghrib misalnya Sudah udah di pulang rumah gitu ya? Ya kan, main Iya, sepeda iya. dulu kan, main Iya, sepeda betul. gitu kan. Tapi sudah waktunya pulang, Baru pulang. Cuma waktu itu memang ada namanya anak SD dulu kan, di Prabu Muli itu ada kereta api. Iya. Ya, jalur kereta gitu ya. Terus ada mau main ke rumah teman yang Harus di nyebrang. seberang jalur rel. Waktu itu kereta apinya lagi ngangkut batu bara banyak, panjang. Kan nggak bisa lewat nih kalau mau muter jauh ke sana, kan nggak mungkin kita jalan jauh itu karena dia panjang. Harusnya bisa naik tangganya lewat, tapi karena anak-anak dulu ya, bodoh anak-anak itu ya, nggak ngerti bahaya. Kami lewat bawah. Kalau waktu itu keretanya jalan kan, di ujung nggak tahu masinisnya, mungkin di belakang ada yang lewat bawah, mungkin nggak ada. Mundur ya, keretanya berhenti posisi berhenti, tapi kami itu nggak ngerti bahaya. Untung kan keretanya nggak jalan, tiba-tiba jalan gitu kan, belum waktunya. Kami lewat lah di bawah karena nggak mau muter jauh, lewat di bawah kereta. Lewat di bawah kereta, bukan lewat jalan. Ini kan kereta ini panjang, ini kereta. Kami nggak naik tangga karena tinggi, masih kecil, kami lewat bawah. Kalau dipikir sekarang itu ya kan, anak-anak nggak tahu bahaya. Memang wajar lah orang tua tuh cerewet kalau anaknya main keluar, jangan ini jangan itu. Kalau logika sekarang pasti kita nggak mau kan? Kalau sekarang kita takut lah kalau takut kan? Tapi kalau masih anak-anak nggak terpikir. Jadi wajar lah kalau orang tua sekarang tuh sebenarnya, kalau nanti kalian yang nontonnya ada siswa, kalau orang tuanya cerewet, nggak boleh ini nggak boleh itu, niatnya baik itu sebenarnya. Kita aja mungkin yang belum tahu bahayanya. Bukan karena tidak sayang melarang itu, bukan. Justru karena sayang, perhatian kan orang tuanya, nggak boleh ini nggak boleh itu. Ada pasti itu untuk kebaikan kita sebenarnya. Berarti sempat jadi anak yang jalan ke kolong kereta gitu ya. Asik ya, cerita masa kecil itu memang macam-macam ya, sangat asik sekali. Nah, ada nggak yuk kira-kira cerita masa kecil ya SD lah, bersama teman-teman yang tidak dilupakan gitu? Main kemana atau apalah gitu yang masih sering terngiang-ngiang sampai sekarang gitu? Saya kan pindah dari naik kelas 6 SD di sini ya, karena masalah keluarga gitu ya, karena bangkrut tadi, pindah ke Curug. Kita kan biasa di Prabu Muli kan kota kecil, mainannya sepeda, mainnya seperti itu ya. Ketika pindah ke Curug, kota kecil juga, tapi mungkin ada yang ke sungai mainnya. Kalau di Prabu Muli kan mau ke sungai jauh mungkin daerahnya nggak ini. Ikut dulu di sini, namanya kali apa di bawah ini? Kalau STM ini kali Kucur. Kali Kucur ya? Ya, kali Kucur ya. Orang sini rame-rame. Ya, rame-rame karena mau ikut nih sama teman-teman baru kan, main kan. Terus akhirnya karena itu nilai ini turun dari SD favorit 3 besar turun masuk ke 10 besar masih, tapi itu pukulan buat kita. Kalau anak-anak yang biasa dapat 3 besar mungkin begitu nilai di bawah pasti kita kecewa kan. Ini akibat sering main mandi kali Kucur, sudah itu janji nggak mau mandi kali lagi. Kalau dipikir ya karena itu tadi mungkin riang tak bilang. Iya betul. Biasa main di kota nggak pernah lihat sungai kali, pas di sini main sekali. Riang kan setiap hari sore nggak tahu waktu. Setiap sore pokoknya main gitu sama teman gitu ya. Walaupun sebenarnya nilai turun juga nggak satu-satunya karena faktor itu, karena lingkungan juga gitu kan, karena baru pindah dari Prabu Muli ke menyesuaikan juga ke sini gitu ya. Gurunya juga kalau di Prabu Muli udah tahu Kiki ini dari kelas 1 gini gitu. Kalau ini kan benar-benar hal yang baru. Tapi yang namanya anak-anak ya bener lah, kalau yang biasa ranking, kalau enggak itu pasti merasa terpukul gitu. Akibatnya punya janji diri sendiri itu, bukan dari orang tua, bukan ya? Janji diri sendiri. Nggak mau lagi aku kalau nilainya masih turun gini, nggak mau lagi aku main di situ. Sendiri nih. Tapi akhirnya masih tahu dulu ya. Masih tahu 1. Nah, ini bagi anak-anak yang menonton nih, dulu masih sistemnya cawu ya, cawu 1, cawu 2, cawu 3. Jadi 1 tahun ajaran itu dibagi 4 bulan. Jadi 3 kali bagi cawu, rapot. ya. 3 kali bagi rapot dulu. Ya, kalau saya masih sempat ikut cawu, masih sempat juga pindah ke semester. Ayo juga mengalami ya? Enggak ya. Sampai selesai cawu dulu. Sampai selesai cawu ya. Ya beda, kita beda selisih sedikit lah gitu ya. Nah, kemudian
pindahnya tadi kelas 5 ya? Kelas 5 CAU Dari 3. kelas 5 CAU 3 berarti mau kenaikan ke kelas 6 pindah dari Prabu Curup ke Muli. Prabu Muli. Dari Prabu Muli ke Curup. Nah itu kan untuk anak itu kan sesuatu yang cukup sulit ya. Sulit sekali. Namanya kita anak itu kan pindah ke lingkungan yang baru, kemudian harus sekolah ke sekolah yang baru yang bahkan mungkin kita belum ada kenal sama sekali, itu kan agak sulit. Dan kondisi juga terpuruk. Nah ya biasanya ekonomi enak gitu ya. Biasanya ini kondisi ekonomi sulit gitu ya, kan. Itu gimana yuk menghadapinya sebagai anak ya, walaupun mungkin kita sewaktu hari itu nggak berpikir sampai sejauh itu gitu kan. Tapi dari Ayu sendiri waktu di umur usia kelas 5 SD apa yang Ayu alami itu dan bagaimana cara yang menyesuaikannya? Sulit Pak Bilal awal-awal dulu. Kan kecewa kita ya, dari ibaratnya kita sudah nyaman dengan kota kelahiran, dengan teman-teman gitu, kita harus pindah dengan kondisi keluarga yang seperti itu gitu ya. Cuma ya tadi kembali lagi karena kondisi ini kan bukan kondisi yang kita inginkan. Jadi kita keluarga kan mencari jalan keluar yang terbaik waktu itu kan. Jalan keluar terbaik memang waktu itu pindah ke sini sama orang tua karena papa dulu ke Jakarta merantau gitu, mau cari penghidupan lain gitu. Rencananya nanti kalau sudah berhasil mau dibawa lagi kami. Ternyata enggak juga berhasil kan di Jakarta dulu kan. Cuma itu tadi mungkin karena dari awal itu kan sekolah belajar, jadi diniatkan dalam hati itu cuman tekadnya bagaimana selesai SD selesai, nanti lanjut SMP selesai, SMA selesai. Itu aja dulu tekadnya, niatnya dulu. Oke, jadi kita balik ke soal pindah tadi. Jadi dari Prabu Muli pindah semuanya ke sini, tetapi justru nggak semuanya, karena ayah harus merantau ke Jakarta. Jadi istilahnya ke sini itu berarti sudah lahir semua ya? Sudah baru 4 ya. Jadi nomor 5 lahir di Curup ya. Adik nomor 5. Iya. Oke. Jadi balik ke sini kemudian ditempatkan di sini sama-sama, kemudian ayah pergi ke Jakarta. Kenapa harus di sini yuk? Kenapa nggak di Prabu Muli? Karena ada nenek di sini. Oh, di sini ada nenek dari pihak ibu. Kebetulan sudah pensiun pindah ke sini. Oh gitu. Kakek dari ibu yang kata Ayu tadi di Pertamina kan pindah ke sini. Jadi kami ibaratnya mungkin waktu itu papa nggak terlalu takut meninggalkan sendiri. Jadi kan ada nenek sama kakek di sini, paling tidak kan ada yang melihat gitu ya. Mungkin pertimbangannya seperti itu. Jadi kakek di sini apa karena sudah pensiun? Memang keluarga banyak di sini gitu sudah ya. Pensiun, terus memang mau cari yang udara sejuk. Iya, betul. Kalau Prabu Muli kan panas tuh, kalau orang ada yang tahu di Palembang. Kalau sini kan sejuk, cocok untuk orang darah tinggi, yang penyakit tua kan, untuk istirahat. Curup kota idaman lah kalau istirahat ya. Oke. Itu prosesnya berapa tahun yuk? Ayah merantau ke Jakarta ini? Sampai SMA. Sampai SMA. Berarti bisa dikatakan Ayu ini adalah anak yang termasuk ya mungkin kalau kita bilang kurang ya enggak juga ya, maksudnya didikan dari ayah sendiri itu termasuk agak berkurang ya, karena dari SD sampai SMA itu kan bisa dibilang kita sebagai anak tuh mulai tahu gitu kan, mulai paham dengan kondisi orang tua, mulai paham kalau dikasih nasihat orang tua itu kita juga mulai paham. Artinya itu tipe anak yang sedikit kurang bimbingan dari ayah gitu ya. Tapi waktu kecil full. Waktu kecil full ya. 5 kan, maksudnya didikan disiplin waktu kecil. Alhamdulillah kan maksudnya sudah sholat sama-sama gitu kan, maghrib, rajin, nggak harus pulang sekolah tidur, kerjakan tugas, itu masih tertanam juga sih. Jadi sedikit banyak mempengaruhi waktu SMP, SMA seperti apa kita tanggung jawab gitu. Jadi menurut Ayu masa-masa kecil itu memang sangat penting orang tua menanamkan apa sama anak. Ketika ditanamkan sudah SMP, SMA mungkin agak beda tuh. Mungkin harus gayanya lebih besar kalau fisika itu ya. Alasan kita untuk melakukannya itu harus butuh kuat ya. Kalau kita sudah SD kan sudah jadi kebiasaan habit, akhirnya kan kita mau kita lakukan terus gitu kan, karena sudah jadi kebiasaan tadi.
Oke, nah kita bicara masalah kita bicara tentang orang tua tadi. Pasti punya peran masing-masing gitu kan, ibu dan ayah itu pasti punya peran masing-masing. Nah, dari Ayu sendiri menilai peran ibu dengan peran ayah itu bagaimana untuk perkembangannya? Kalau ayah itu tipenya kalau kita tidak salah kenapa takut? Itu tipenya. Iya, iya. Keras juga ya. Pokoknya tipenya kalau kita tidak salah kenapa takut? Harus memperjuangkan. Nah, itu ya. Kalau ibu kayaknya orang yang tahan lah ya dengan segala cobaan hidup, Ya. kuat. Jadi mengajarkan kita itu kuat, tetap semangat gitu Pak, apapun yang terjadi. Itu kayaknya ngajarin pantang menyerah. Pantang menyerah. Pantang menyerahnya dari ibu, dari bapaknya ya harus berani, apapun itu asal kita benar berani gitu ya. Berani. Ya. Oke, kita lanjut nih. Sudah SD. Oh ya, SD-nya di sini tadi SD berapa yuk? SD pindah SD 6. Oke, SD 6. Ya. Banyumas ya. Kemudian SMP-nya? SMP 1. Oke, SMP 1 ya. Sampai sekarang juga masih SMP. Dulu sudah favorit ya? Iya, sudah favorit SMP. Susah kan masuknya pakai NEM dulu. Kalau NEM-nya nggak masuk, nilai evaluasi tahap akhir murni itu kalau nggak masuk nggak bisa masuk di SMA 1 dulu kan nggak pakai zona, dia pakai nilai NEM. Nggak pakai zona dan nggak pakai tes gitu ya? Langsung NEM ya? NEM akhir langsung itu NEM. kan dari pusat kan soalnya kan. Oke, ke SMP, di SMP 1, kemudian SMA-nya? SMA 1 juga. SMA 1 juga. Dulu Pakai juga NEM sudah favorit juga ya? Iya, pakai NEM juga favorit. ya? NEM juga. Nah, selama di Curup yuk, kegiatan Ayu sehari-hari, kita bicara SMA saja lah, yang mungkin ingat, masih banyak yang ingat gitu. Sehari-hari selain sekolah, setelah pulang sekolah apa yang biasa dilakukan? Apakah ikut les juga, les tambahan atau gimana? Jadi dari kalau les tambahan itu wajibnya kelas 3. Tapi Kelas 3, kalau ya. les kelas 1, kelas 2 dulu kayaknya enggak ada. Kecuali SMP dulu. Ada itu lesnya. Tapi kalau waktu SMA selain belajar ikut organisasi Pak Bila. Di Ikut SMA ya? pengurus OSIS iya, pengurus mading iya, dulu kemudian KIR juga ikut. Alhamdulillah tetap berprestasi juga, dapat 3 besar di SMA. Walaupun kondisi ekonomi juga belum pulih ya, belum stabil ya. Bahkan pernah ngalami jalan kaki sekolah. Dari Banyumas. Kalau ya? orang lihat gini wah enak ibunya kayaknya, sudah gimana ya. Tapi kan orang nggak tahu perjalanannya. Dulu pernah jalan kaki lewat sini, lewat depan STM ini. Ya. Kan nggak nyangka kalau nanti akhirnya kita ngajar di Setiap sini. hari di sini. Dulu ya, boro-boro mau jajan, uang ongkos aja, angkot udah ada dulu. Nggak ada duit untuk ke sekolah. SMP 1 dulu jalan dari jam 6 sudah berangkat, jam 6 lewat. Karena kan takut telat. Di sekolah dulu kan 7.15 sudah masuk. Jadi jalan kaki lewat tebing STM ini. Pulang juga lewat dulu sini. jalan masih belum sebesar Masih ini, sepi. masih jalan masih ini kecil. Cuman nggak bisa sepeda motor gitu sudah. Udah Oh, sudah bisa ya, Tapi cuma masih nggak kecil mulus ya. aspalnya. Iya, Lewat jalan sini kecil ini kan dulu kan. Masih kebun-kebun banyak, belum rumah seperti sekarang. Jalan kaki ke sekolah. Udah biasa dulu kalau nggak ada. Waktu SMP kan lagi susah-susah sekali. Bapak merantau kan, sekali-sekali dikirim uang kalau ada kan. Lagi susah sekali, tapi kan kita masih semangat mau sekolah. Mau belajar, mau sekolah. Pokoknya sekolah dulu, nanti lah yang pikirin lain kan. Itu dulu. Ya memang kalau kita lihat Ayu Kiki ini kan orangnya tegar, energik gitu kan. Suka melakukan sesuatu yang baru gitu, dan hal itu didapatkan bukan tiba-tiba bisa seperti itu gitu kan. Semuanya itu bisa terbentuk atas apa yang terjadi suatu masa kecil gitu. Ada Didikan orang tua, ya ada prosesnya. Proses bagaimana kehidupan di rumah gitu kan, bagaimana kondisi ekonomi orang tua gitu yang memaksa kita untuk ya harus strength gitu kan, harus kuat Harus gitu. survive. Ya harus survive. Dan enggak ya seperti yang disampaikan tadi gitu kan. Tidak hanya belajar, masih sempat-sempatnya waktu SMA ikut organisasi. Makanya saya juga sebagai pribadi sangat mendukung anak-anak yang mau ikut organisasi gitu. Karena kita nggak cukup hanya belajar di kelas 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi yang lebih penting juga bagaimana ngobrol dengan orang, komunikasi dengan orang, bersosialisasi. Luar biasa ya apa yang diceritakan oleh Ayu Kiki ini. Nah ini kita bicara pertemanan yuk. Kalau SMA itu zaman saya sudah ada itu, zaman saya sekolah itu.
Ayu ini tipe anak-anak yang biasanya ada geng atau enggak? Misalkan ada perkumpulan geng khusus, geng apa? Misalkan geng yang belajar atau geng yang bagaimana gitu, ada nggak khusus gitu? Kalau geng dari SMA tuh banyak yang punya geng, tapi kalau Iya. kami nggak ada geng. Nggak ada ya? Tapi teman dekat terbentuk sendiri. Nah, Kan yang biasa ngumpul yang gitu ya? satu frekuensi biasanya Pak bilang. Iya, iya. Frekuensi yang bagaimana? Kan kami anak unggul dulu ya. Oh, gitu ya. Kalau anak unggul tuh kan ya mungkin lebih nyambung dengan teman-teman yang satu frekuensi, belajar gitu kan, sama-sama saling apa ya, saling support, nggak ada saingannya juga positif. Jadi memilih teman itu juga penting, bukan kita pilih-pilih teman. Teman boleh banyak, tapi carilah sahabat yang bisa memberikan kita motivasi dan semangat yang sama. Satu frekuensi. Kami pernah satu teman itu nangis sama-sama. Kan dulu cowok tuh, siapa yang nilainya turun degradasi, pindah kelas. Oh, pindah kelas. Kan ada kelas unggul, unggul, ya. yang nilainya bagus-bagus dikumpulin di kelas. Satu cowok itu saya nilainya turun, harus degradasi satu cowok kelas 1, cowok 3. Yang satu teman itu nggak dapat juara kelas, tapi dia nggak degrad, tapi dia turun, nangis sama-sama di depan kelas. Kalau dipikir-pikir sekarang gitu. Tapi itu teman tadi gitu. Tapi kami akhirnya dari situ apa ya, semangat lagi, berprestasi lagi, bagaimana caranya belajar sama-sama lagi biar lebih baik. Dan bahkan teman akrab itu pun walaupun kuliahnya beda dulu ya, satu di Unsri, satu di mana gitu ya, tapi kami tetap saling komunikasi. Alhamdulillah, jadi teman yang positif, yang baik itu sangat berpengaruh kalau dipikir. Kalau kita jadi yang apa, yang kuat Pak Bilal, mungkin teman bisa ngikut kita. Tapi kalau kita yang lemahnya, kita yang bisa ngikut mereka. Sama anak-anak ini. Kalau mereka ada yang baik, kalau dia dominan, teman yang lain bisa ngikut yang baik. Tapi kalau yang maaf ngomong, yang ngajak bolosnya, nggak mau belajarnya lebih dominan, itu bisa ngikut yang ikutan bolos. Ikutan bolos gitu. Kita mau pilih yang mana jadi? Ya semuanya ditemanin gitu kan, semuanya berteman, tetapi kalau bisa pilih yang satu frekuensi yang bisa saling menguatkan gitu. Itu. Yang bisa saling mengingatkan untuk sama-sama lebih bagus, lebih baik ke depannya. Makanya tadi ada temen yang downgrade gitu kan, pindah kelas, sama-sama sedih gitu karena sama-sama seperjuangan gitu kan. Luar biasa ya, ternyata ada cerita-cerita yang unik yang terjadi di sekolah gitu ya. Nah, ini ya, ada nggak atau pelajaran apa selama sekolah itu yang paling disenangi? Ya katakanlah SMA lah gitu. Kira-kira pelajaran apa yang paling seneng nih kalau besok belajar ini nih udah antusias dari hari ini gitu. Biologi. Biologi ya? Kalau SMP bahasa Inggris. Kalau SMP bahasa Inggris justru. Kalau SMA biologi paling senang. Tapi nyasar fisika ya. Iya, kok bisa ke fisika. Nantilah kita bahas itu ya. Berarti biologi paling seneng gitu ya. Kenapa yuk? Apakah seneng materinya atau seneng gurunya? Kan ada yang seperti itu, gurunya energik, seneng gitu. Di bagian gurunya pertama. Oh, di gurunya. Bahasa Inggris pun begitu gurunya. Karena kalau melihat Ibu Betty dulu ya, masih ada, alhamdulillah ibunya sampai sekarang baru pensiun SMA 1. Kalau guru biologi itu Ibu Betty namanya di SMA 1. Kalau di SMP guru bahasa Inggris Ibu Damai Suciati, bahasa Inggris. Mereka guru-guru yang sabar Pak. Jadi ketika guru itu sabar, nggak suka marah gitu ya. Kalau misalnya sekali-sekali kita buat salah atau apa, kita malah takut gitu. Terus lebih masuk ke pikiran kayaknya sama guru yang sabar dibanding guru yang masuk marah-marah gitu ya. Itu kayaknya sudah takut duluan kita lihat. Tapi kalau Ibu Betty, Ibu siapa? Bu Damai itu memang guru yang sabar gitu ya. Sabar. Sejuk kita melihatnya gitu ya. Satu lagi bahasa Indonesia itu Pak Noprianto. Oh iya Pak. Pak Yayan itu dia sering kasih motivasi sama siswanya. Dan alhamdulillah kan motivasi nasihat dulu itu kan kadang kita ingat terus sampai sekarang. Nah, kembali ke nasihat dan nasihat dari guru. Ada nggak satu atau dua nasihat dari guru yang sampai sekarang seperti yang Ayu sampaikan tadi yang masih ingat sampai sekarang? Kira-kira apa itu? Siapa tahu bisa jadi panduan juga atau jadi motivasi juga untuk anak-anak yang menonton sekarang. Oke, kalau nasihatnya dulu, pokoknya salah satu kita itu sebagai siswa itu harus punya cita-cita. Cita-citanya apa? Bahkan dulu di depan kelas selalu seperti Pak Nopri itu dia kasih kami apa ya, seperti buat paragraf cita-citanya apa usahanya untuk mewujudkan cita-cita.
mau tidak mau itu jadi pikiran kita juga, walaupun kadang cita-cita kita nggak sama dengan yang kita tuliskan, tapi setidaknya kita punya arah ketika SMA itu mau kemana kita nanti. Kita punya tujuan yang harus kita capai, sehingga jalan kita pun paling tidak kita menuju ke sana. Menuju ke sana, walaupun tidak 100% sama dengan yang kita tuliskan, dengan berbagai hambatan, masalah, ya kan? Ya, memang itu pentingnya ya. Kalau kita nggak punya tujuan ya kita nggak tahu mau kemana gitu. Iya, anak-anak ini pun harus punya sebenarnya. Mau kemana? Mau kuliah sambil kerja, apa mau melanjutkan atau mau berusaha, harus punya dia kemana setelah SMA. Ya betul sekali. Jadi biar ada kita ini belajar untuk apa sih gitu kan, nantinya kita mau pakai untuk apa belajar ini. Dan mumpung kita masih sekolah, kalau kita punya cita-cita, kita bisa ambil banyak pelajaran untuk meraih cita-citanya itu gitu kan. Kita kurangnya apa di sekolah ini? Kita perlu belajar dengan guru siapa gitu yang lebih diutamakan ke cita-cita kita itu. Terus belajar disiplin sama tanggung jawab juga sebenarnya sekolah kan. Nanti kalau kita sudah selesai, kita yang paling bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Mau jadi apa, mau seperti apa. Sekarang kan belajar dulu, belajar bertanggung jawab dulu ketika sekolah. Tanggung jawab mengerjakan tugas, tanggung jawab menyelesaikan tugas, ya. Jadi itu ya. Nanti ketika sudah tahu tanggung jawab di sekolah, insya Allah nanti ke depan tahu juga tanggung jawabnya mau seperti apa sebagai individu yang akan sekolah. Oke, sekarang kan Ayu sudah sering lah mengikuti lomba-lomba. Nah, apakah kebiasaan itu sudah Ayu mulai sebelumnya waktu SMA gitu, waktu sekolah gitu? Jadi waktu SMA ada ikut lomba. Ya. Tapi kan saingannya banyak nih, SMA 1 kan bagus-bagus. Ya paling kita cuma batas sekolah gitu. Kalau sampai ke kabupaten enggak. Kalau SD ada sampai ke kabupaten. Di Prabumulihnya? Di Curug. Oh, di Curug, kelas 6 ya. Di Prabumulih juga ada. Kalau di SMP ada juga ikut Olimpiade Matematika gitu. Tapi ya batas tingkat sekolah. Di SMP, di SMA juga lomba mading dulu ikut. Juara 2 nasional, tapi itu tim ya. Kalau juara 2, tapi kalau yang untuk individu karena saingan banyak kan, jadi kita cuma batas sekolah paling seleksinya. Tapi itu membentuk kita, supaya nanti ketika sudah kuliah pun sampai selesai sekarang pun apa yang kita kerjakan dulu itu yang membentuk kita juga. Kita sudah terbiasa dengan apa yang kita lakukan waktu SMA gitu kan. Apalagi sekolah itu kan tempatnya salah gitu kan. Tempatnya kita belajar. Kalau nggak dicoba, kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Minimal kita sudah mencoba gitu ya. Oke, nah selanjutnya kira-kira nih Ayu kan ingat kira-kira di tahun itu di usia SMA lah kan. SMA itu kan 16 sampai 18 lah gitu ya. Kira-kira kalau Ayu melihat merefleksikan diri lagi pada zaman dulu saat seusia itu, kira-kira apa pesan, ada nggak pesan atau nasihat yang Ayu berikan untuk diri Ayu sendiri pada masa itu? Apa sih kira-kira nasihatnya? Kalau sekarang kan sudah banyak pengalaman nih. Nah, kira-kira ada nggak nasihat untuk Ayu di usia sewaktu SMA? Mungkin waktu itu kalau suruh kembali, pesan nasihatnya sama dengan sekarang, jangan sering overthinking. Berpikir berlebihan. Nggak baik juga sebenarnya. Sampai sekarang pun masih, kita kan kadang overthinking, kalau begini nanti begitu, kalau begini nanti begitu, mungkin banyak khawatirnya ya, tapi ada baiknya, ada tidak baiknya juga sebenarnya overthinking itu ya, karena kita banyak cemas, mungkin karena juga pengalaman hidup ya. Jadi kita, kalau kita nggak gini nanti gini ya, kalau kita begini nanti begini. Nah, sebenarnya itu perlu karena kita merencanakan sesuatu gitu kan, tapi perencanaan atau sesuatu yang berlebihan namanya sudah over, itu sudah nggak baik. Nggak baik. Kan? Kalau kita bilang perencanaan ya memang harus, nanti kita melakukan ini ya kira-kira nanti hasilnya ini itu memang harus gitu kan. Cuma jangan berlebihan. Jangan berlebihan, nanti kan jadi beban sendiri buat kita. Jadi itu pesan untuk Ayu Kiki pada usia SMA lah gitu ya. Ini kan juga bisa untuk pesan adik-adik kita yang misalnya dia gagal nih, misalnya ada pas yang punya cita-cita pengen jadi tentara, terus nggak jadi kan, nanti dia kecewa berlebihan sampai seperti apa, itu kan nggak baik juga. Ada misalnya, ada kadang kala kita itu harus menurunkan target sedikit supaya kita jangan, mungkin boleh kita pasang target tinggi, tapi ketika kita lihat situasi kondisi tidak memungkinkan kita turunkan. Jadi kalau boleh cerita sedikit, itu ada anak elektro dulu pernah jadi wali kelas.
Dia pengen jadi perwira tentara. Dia setiap hari jalan kaki, lari. Dia juga juara kelas, semangat, tapi gagal terus sampai 2 kali. Dia fisiknya bagus, dia pintar. Cuman ya mungkin kalau perwira banyak saingan ya Pak Bila. Saya bilang waktu itu sama dia, coba kau turun, gak usah jadi perwira. Jadi tantama pun tidak masalah. Nanti kan kau bisa karir lagi kalau bagus. Karirnya bisa berjenjang. Nggak apa-apa gitu. Daripada kau tidak masuk kan cita-cita jadi tentara. Iyalah Bu, nanti coba. Alhamdulillah dia lulus tantama, tapi dia baret merah. Luar biasa ya. Iya kan? Berarti kita kan harus kadang mundur 3 langkah biar untuk bisa maju 5 langkah ya, kira-kiranya. Luar biasa ya. Kita boleh mundur 3 langkah untuk maju 5 langkah. 5 langkah atau berapa langkah yang berapa langkah lah kita ya. mundur nanti kita maju lagi dari situ. Ya. Oke, nah kita masukin ke kuliah yuk. Apakah dari SMA itu sudah ada cita-cita pengen kuliah gitu? Atau ya SMA sekedar SMA saja nanti mau cari kerja atau apa gitu? Sudah Pak Bilal. Sudah ya. Lagi di SMA 1 kan berlomba-lomba, pengen kuliahnya keluar dulu kan. Bukan berarti di Bengkulu nggak bagus, tapi karena memang cita-cita anaknya tinggi-tinggi. Iya, iya. IPB, IPB, UGM, itu berlomba-lomba, apalagi anak unggul. Tapi ya. kita kan kondisi keluarga waktu itu belum baik kan, masih kembang kempis. Adik kita banyak. Iya, iya. Jadi kan kita harus realistis. Cita-cita dulu dokter. Kan suka biologi. Iya, 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 iya. Tapi kan seperti yang anak tentara tadi, saya juga realistis orang. Mungkin lah masuk ke dokteran, nggak mampu kan. Oke, turunkan. Masuk ikut tes akbid. Akbid waktu itu, karena kan akbid yang paling memungkinkan 3 tahun. Ya. Kemudian bisa langsung kerja, gitu kan. Ternyata nggak lolos. Mungkin Allah punya rencana lain, nggak cocok nih. Dan sekarang tuh Tuhan tuh punya rencana, walaupun cuma ngajar 2 SKS, kan ngajar juga di Poltekkes, Kemenkes, ngajar bidan sekarang. Ya. Allah itu ternyata di balik kesedihan kita dulu, dia kasih kalau kita sabar mungkin ya. Allah kasih yang lebih dari kesabaran kita dulu gitu kan. Nggak lolos aktif pasti sedih kan. Itu plan B-nya. Berarti nggak bisa. Akhirnya tes, kenapa ngambil FK fisika, walaupun suka biologi, karena dulu lihat peluang. Fisika itu masih sedikit. Gurunya ya. Gurunya yang mengajar di sedikit, sekolah. kemudian yang mau ikut tes fisika juga dikit. Banyak yang nggak suka fisika kan, banyak yang sulit kan. Sulit, ya, tapi lihat nilai bagus nih fisika, itu Pak Seno yang mengajarkan, maksudnya grafiknya naik terus nilai. Berarti kan tidak tidak down banget ya. Kita kan lihat itu. Jadi alhamdulillah kan masuk tes fisika di FK. Langsung di FK Unip ya. Di FK Unip waktu itu. Itu yang paling memungkinkan Kak Bilal di Bengkulu. Itu berarti tahun 99 ya. Nah, kedokteran tadi sempat tes atau enggak ya? Enggak ya, karena sudah ya. Tahu tidak mungkin, jadi kita tidak ambil itu. Lebih ke faktor ekonomi tadi ya. Jadi kita enggak sama sekali. Ya. Tidak berani mencoba. Takut nanti kita lolos, kita kecewa. Ya banyak pertimbangan gitu ya, karena adik masih banyak yang mau sekolah juga gitu ya. Kasihan nanti orang tua untuk membiayai. Oke, kemudian berarti lulus tes fisika di Unip ya. Lulus kuliah berapa semester ya? Semester 7 udah selesai, udah sampai 4 tahun sudah selesai. Luar biasa ini. 3,5 tahun selesai ya. 3,5 tahun. Itu pun dengan kesibukan tetap berorganisasi atau? Tetap berorganisasi, ikut BMFKIP. Oh, BMFKIP ya. Himapi juga, jadi pengurus inti juga tetap ikut BEM. Jadi masih, jadi kalau orang bilang nggak ada pengaruhnya, justru kalau kita aktif berorganisasi Pak Bilal, justru tanggung jawab kita di kelas belajar itu kita nggak tinggalkan, justru lebih tanggung jawab kita. Jadi pengurus BEM malu lah kalau nilai kita kurang gitu ya. Selain pengen cepat selesai, karena kan kondisi ekonomi juga masih tidak stabil gitu ya. Oke, kalau dari sisi Ayu ini rajin masih ikut organisasi BEM gitu kan. Kira-kira menurut Ayu apa sih asiknya ikut berorganisasi itu biar teman-teman yang nonton ya biar ikut tergugah gitu kan, besok-besok bisa ikut organisasi gitu, semangat. Pertama melatih kita bersosialisasi. Bersosialisasi ya pasti itu. Terus membuka peluang banyak.
Kalau orang itu kan jaringan, Ya, bukan jaringan lah. Kita banyak teman, banyak kenalan kan. Ketika ada apa-apa kan banyak yang bantu kita. Kemudian kita nggak jadi orang yang apa ya? Kita jadi orang yang open minded, terbuka pikiran kita, menerima saran, menerima kritik, mau menjadi orang yang mau belajar. Ketika kita ketemu orang lain kita merasa sudah hebat, tapi ketika ketemu orang banyak, oh kita belum apa-apanya loh. Dan jangan salah Pak Bilal, waktu kuliah juga selain seperti itu juga di waktu kuliah itu tinggal di kos kan, ada yang punya ya, sama bareng sama ibu kos sama bapak kos itu kan ke kamarnya 2 tingkat gitu. Saya bantu ngajarin anaknya privat ya. dia nggak mau sama orang lain, sama Ayu dulu dia masih SD, akhirnya nggak bayar uang kos. Ada rezeki itu kalau kita niatnya baik, pengen apa gitu ya, jalan baik, Allah tuh kasih jalan. Beasiswa ya. Alhamdulillah dapat terus ya. Beasiswa PPA prestasi kan, PPA zaman Pak Bilal ada juga. Ada prestasi tapi tetap harus melampirkan IPK kan. Iya. Jadi dapat terus kan alhamdulillah ya. Waktu itu bayar SPP-nya 270 zaman kami, 270.000 zaman dulu. Tapi bakso masih berapa ya? Jadi 270.000, kemudian dapat PPA itu 360.000. Lumayan kan masih ya, lebih. Ya. Itu udah cukup untuk ya. Cukup lah minimal untuk uang kuliah aja sudah aman. Plus kosan sudah aman nih gitu kan. Tinggal biaya makannya. Tinggal biaya makan sehari-hari ya tergantung kita gitu kan. Sama keperluan lain-lain kan. Kalau kita kuliah kan banyak ya. Banyak itu tugas-tugas gitu ya, ngeprint fotokopi gitu ya. Itu yang lebih banyak itu kadang. Nah, oke, nah itu keuntungan ikut berorganisasi ya, banyak hal yang bisa kita ambil dari berorganisasi. Karena otomatis dari diri itu terbentuk ya bagaimana kita berhadapan dengan orang lain, ngomong di depan orang lain itu kan ada juga istilah gitu kan, profesor dia pintar gitu kan, tapi kalau dihadapkan dengan orang di depan kelas belum tentu dia bisa menyampaikan 100% ilmunya gitu kan. Tapi seorang guru katakanlah kemampuannya 50%, tapi dia bisa menyampaikan 50% itu semuanya ke siswa gitu ya, karena sudah terbiasa. Kemampuan berkomunikasi itu dilatih juga, harus dilatih kan sebenarnya. Ya betul. Salah satunya dilatih di organisasi. Walaupun guru juga kita dilatih ya, pelajaran itu kan kita dilatih untuk ke depan, ngomong ke depan, menyampaikan pendapat kita gitu ya. Makanya sama anak-anak ngomong aja, kalau misalnya nggak masalah. Jangan takut, ya. Belajar dulu ngomong. Minimal kita belajar ngomong dulu. Iya, belajar ngomong dulu. Ya, nggak usah dinilai apa yang kita sampaikan, tetapi kita berani dulu. Berani berbicara dulu itu yang penting. Nanti kan baik, tutur bahasanya kan berjalan sendiri kalau dilatih. Sama kayak motor Pak Bilal ya. Kalau dilatih terus tambah mahir kan. Mahir gitu. Bicara juga gitu, keterampilan juga ya. Sampai dibilang sama orang, percuma. Tamat cepat-cepat, tesnya masih bareng kami. Ya. Itu masa-masa kalau Pak Bilal tanya masa terpuruk dalam hidup selain susah keluarga, itu nggak lulus-lulus CPNS. Tapi begitu tes nggak lolos-lolos. Sampai lewat jalur honorer dulu sudah keluar nama di koran, tapi nggak banyak masalah dulu kan, nggak keluar SK. Justru ketika dinyanyikan lagu himne guru, nangisnya di sana, sedihnya di sini. Berarti Allah itu tidak salah kasih kita profesi sebagai guru. Jadi guru pun harus bangga.